Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arena Feza dari SMP Negeri 1 Balongan. Dalam lomba Gincu AI 2025 ini, saya ingin memperkenalkan hasil karya inovasi saya dalam meneliti hobi memelihara ikan gurame dengan kode yang diajarkan di SMP. Selama pengamatan ikan gurame dari mulai telur hingga usia 3 bulan, saya selalu menemukan kendala, antara lain yang pertama itu kegagalan telur yang menetas dikarenakan terlilit oleh jamur atau spora. Tapi jumlahnya sangat sedikit, jadi tinggal saya pisahkan dan buang. Dan yang kedua, selalu ada kematian ikan dari usia kuaci hingga nyilet. Sehari bisa 5-10 ekor, bahkan bisa sampai 15 ekor sehari. Dan ini yang saya cari tahu penyebabnya. Ternyata ikan setelah diberi makan, dia akan mengeluarkan kotoran yang sama banyaknya dengan makanan yang diberikan. Akibatnya ikan mengalami keracunan dari kotoran sendiri yang mengandung amoniak. Dan yang ketiga, kualitas air sumur yang kurang baik, antara lain pH yang kurang netral. Solusi dari permasalahan tersebut, maka harus ada device yang dapat menghentikan kematian ikan terus-menerus. Yaitu, pertama, membuat katup atau valve yang dapat membuang air kotor dan kotoran ikan secara otomatis dan terjadwal. Kedua, menambahkan katup atau valve untuk memasukkan air bersih dari sumur dan dapat berhenti ketika air sudah mencapai batas ketinggian galon. Yang ketiga, menambahkan alat pakan ikan otomatis secara terjadwal sehari 5 kali, 3 kali waktu siang dan 2 kali waktu malam. Dan yang keempat, menambahkan aerator untuk memastikan DO kadar oksigen yang terlarut mencukupi. Kelima, menambahkan ekstrak air ketapang untuk menjaga pH air. Untuk hardware yang dibutuhkan, pertama ada 2 valve solenoid untuk memasukkan air bersih dan pembuangan air kotor. Kedua, 2 relay untuk valve solenoid. Dan yang ketiga, 1 motor servo untuk pengendali pakan ikan otomatis. Dan yang keempat, aerator mini dan selang. Cara kerja perangkat ini adalah microcontroller unit ESP8266 akan mengendalikan relay 1, relay 2, dan motor servo. Yang dimana relay 1 berfungsi untuk membuka tutup valve solenoid yang di bawah, yang berfungsi untuk mengeluarkan air kotor dan serta kotoran ikan untuk mengairi tanaman pakcoy. Dan relay 2 untuk membuka tutup valve solenoid yang di atas, yang dimana ini berfungsi untuk memasukkan air bersih ketika air di galon berkurang. Dan motor servo berfungsi untuk mengatur pakan ikan otomatis secara terjadwal, sehari bisa 5 kali. Selanjutnya saya akan mengendalikan perangkat ini menggunakan aplikasi Blink yang sudah terhubung dengan WiFi. Bisa kita lihat LED kedip ini menunjukkan bahwa perangkat ini sudah terhubung dengan internet melalui WiFi. Dan bisa kita lihat juga di aplikasi Blink ini ada 2 mode, yaitu mode manual dan mode auto. Yang dimana mode auto ini berfungsi untuk mengatur perangkat ini secara terjadwal dan otomatis. Sedangkan mode manual berfungsi untuk mengatur perangkat ini secara kapan saja. Sekarang saya akan mempraktekkan secara manual. Bisa kita lihat di sini saya menggunakan mode manual dan saya akan menyalakan mode feed atau pakan ikan. Pakan ikan sudah dinyalakan dan kita bisa lihat di sini pakan ikan sudah mulai mengeluarkan makanannya. Dan selanjutnya saya akan menyalakan mode valve solenoid bawah. Valve solenoid bawah sudah diaktifkan dan kita bisa lihat valve solenoid bawah sudah mengeluarkan air kotor. Dan saya akan menyalakan valve solenoid atas untuk mengeluarkan air bersih. Dan kita bisa lihat air sudah keluar dari atas. Dan demikian praktek pengendali perangkat ini. Dalam tahap pengujian, device ini sudah berjalan sesuai rencana dan tidak ada lagi masalah. Dari pengamatan minggu pertama, masih ada 1 kematian ikan. Dan mulai pengamatan minggu ketiga sudah tidak ada lagi kematian ikan hingga device ini sudah siap dilaporkan untuk inovasi lomba. Bahkan untuk ikan gurame padang seukuran telapak tangan, saat pertama kali dipindahkan dari kolam ke galon IoT,
Ikan tersebut masih nampak sakit dan kondisi insangnya kemerahan. Namun setelah dipindahkan ke galon IoT, ikan mulai nampak sehat dan banyak makan dengan kondisi insang yang normal. Harapan besar saya adalah karya inovasi yang saya buat dapat memberikan kontribusi pada anak-anak dan remaja seusia saya untuk mencintai alam dan hewan ciptaan Sang Maha Tunggal, dan memberikan solusi kepada guru-guru dan orang tua untuk menemukan bakat dan hobi pada putra-putri yang bermanfaat untuk masa depan. Selanjutnya, karya inovasi yang saya buat dapat membantu masyarakat perkotaan yang sibuk dan ingin mencari usaha sampingan dengan seru dan menyenangkan tentunya. Salam Dharma Ayu, Indramayu, Reang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.